Tips cara menghadapi musim penghujan bagi pemotong karet. Pertama, bahan-bahan yang harus kita sediakan: plastik tudung dari penyadapan dari bidang sadap, kemudian ban atau karet atau yang sejenisnya. Untuk penutup ini bisa kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Gunting, itu perlu ada yang dipotong. Kemudian lem untuk mengelem supaya air tidak lewat pada bidang sadap. Yang ketiga, paku atau necis, isi necis, staples. Kemudian lagi ini necisnya yang saya pergunakan, Mark TGA T10. Kemudian pisau atau parang, alat untuk pengikisan yang akan kita lem. Kemudian pad atau pisau sadap. Yang kedua, yang terakhir, racun nyamuk, supaya kita bekerja tidak digigit nyamuk atau dihisap nyamuk darah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengikisan. Dikikis sampai rata benar, supaya lem benar-benar menempel, namun jangan terlalu dalam. Hanya mengikis bagian kulit luarnya saja. Kita kikis. Sampai bersih. Jangan sampai ada pori-pori yang masih tersisa, sehingga air tidak bisa melewati bidang sadap. Tapi inilah contoh bidang sadap yang diberi obat atau obat perangsang, sehingga kelihatan kulit membeku. Kemudian harus dilebihkan dari bidang sadap kita. Terserah, disesuaikan. Udah mati, sudah berganti kulit baru akibat dari penggunaan obat perangsang. Oke.
Selesai pengisian. Oke, langkah selanjutnya kita memulai pemakuan. Nah, harus dilebihkan kira-kira 10 cm dari bidang sadap. Setelah itu kita mencari bahan yang akan dipergunakan untuk menutup bidang sadap. Pertama, kita kunci terlebih dahulu bahan yang akan kita gunakan untuk menutup bidang sadap. Nah, terus kita putar sampai ke bidang sadap yang terendah. Setelah kita pakukan, kita kunci, kita paku semuanya. Nah, agar air tidak bisa lewat. Sebelum kita lem bagian bawahnya dulu yang kita paku. Oke, inilah tip yang saya pergunakan. Sampai sepanjang alur bidang sadap. Nah, oke, setelah selesai kita akan masuk pengeliman. Nah, untuk pengeliman saya menggunakan lem ibon atau yang sejenisnya, atau yang bisa dipergunakan untuk melekatkan atau menutup pori-pori air, yang pori-pori kulit yang bisa dilewati oleh air sehingga tertutup dengan rapat. Nah, contoh cara penggunaan lem. Mengapa saya pergunakan lem ini? Karena cair dan sangat lengket. Nah, oke, kita lakukan pengeliman. Telah banyak di YouTube yang mempergunakan bahan-bahan yang berbeda dengan saya, namun saya mempergunakan plastik dari kantong asoy atau kantong sampah. Dari kantong sampah tersebut bisa dibagi 2 atau dibagi 4. Untuk yang 90 kali 120 bisa dibagi 4. Untuk yang 60 kali 100 bisa dibagi 2. Disesuaikan dengan kebutuhan atau panjang bidang sadap. Nah, cara pengelimannya lebih mudah. Ini namanya ibon, tapi jangan ketahuan anak-anak, nanti dia pergi ke kebun mengisap ibon ini.
Bila masih ragu dengan necis stoples yang paling bawah ini, bisa kita tambah kembali bagian atasnya. Dengan cara ini per pohon bisa memakan biaya sekitar Rp3.000, paling mahal. Tapi bisa mempergunakan bahan yang lebih bagus dan tahan lama, seperti terpal berlapis 2. Nah, inilah tip yang saya pergunakan. Oke. Nah, untuk yang ini dibengkok ke bawah biar tidak terbawa oleh angin pada waktu angin deras atau dikit angin. Coba kita lihat hasilnya. Nah, begini bentuk hasil dari inilah sebagai bentuk hasil dari pembuatan tudung talang hujan. Sangat mudah, lebih aman, dan tidak mengecewakan apabila terjadi hujan setelah pemotongan. Nah, ini sebagai contoh. Bila karet itu masih muda atau batangnya masih mulus, akan lebih mudah pemasangan tudung ini. Tidak banyak benjolan-benjolan. Inilah cara tekniknya. Kemudian setelah kita melakukan pemotongan, kita tutup kembali. Nah, maka aman, terhindar dari kekecewaan, di mana hasil panen kita habis oleh air. Seharusnya dengan memakai tudung ini kita tidak merasa was-was atau ini curiga, ataupun dimana perasaan tak menentu setelah pemotongan karena hari hujan. Aman. Dan diusahakan kulitnya yang agak tebal melakukan pemakuan ini, karena jangan sampai mengenai kayunya. Nah, inilah tip yang saya pergunakan dalam menghadapi musim penghujan atau menghadapi hujan apabila kita ingin memotong karet. Nah, inilah hasilnya. Nah, dijamin, tapi harus diperhatikan jangan sampai ada yang bengkak-bengkok atau mendul-mendul pada kulit sehingga air bisa lewat. Beginilah tip yang saya pergunakan untuk menghadapi atau menghadapi hujan setelah pemotongan karet atau sebelum pemotongan karet, sehingga meskipun hari hujan kita masih tetap bisa motong. Tinggal kita takut dingin atau tidak. Maka bagi para penggemar atau pemotong karet, bila melakukan hal ini tidak akan mengalami kerugian karena hari hujan. Makanya tidak kecewa. Tiap bulan bisa beli beras, beli rokok, dan bayar kredit. Sekian dan terima kasih.